Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini dapat kami terima dan juga dapat membuat kami semakin mengerti tentang Engkau Allah yang penuh kasih, dan juga dapat membuat kami semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau yang sertai seluruh pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sesuai judul firman pada malam hari ini, yaitu tentang Kristen dan dunia. Apakah kekristenan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini? Pernahkah kita bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Mengapa Allah menciptakan kita, manusia? Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di dunia ini? Dan apakah firman Tuhan bisa memberi jawaban atas pertanyaan besar tentang makna hidup ini? Seringkali tidak. Saat kita coba untuk merenungkan Alkitab dengan bersaat teduh, rasanya sulit dan jenuh. Karena makin kita membacanya, kadang makin kita tidak mengerti dengan bahasa yang ada dalam Alkitab. Saat kita mencoba untuk berlaku sesuai dengan yang Alkitab ajarkan, melakukan penerapannya, kadang itu terasa konyol dan berat. Begitu juga saat kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita berharapnya mendapatkan sesuatu dari persekutuan itu, tapi tidak jarang kita kecewa saat melihat hal yang munafik karena apa yang disharingkan kadang tidak sesuai dengan cara hidup yang dijalaninya. Padahal kita sadar, kita semua sebagai manusia bukanlah orang yang sempurna. Pada renungan malam hari ini, kita tidak akan mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tapi mari kita lihat dan mengenal Allah Tritunggal lebih dalam, bahwa Dia yang menciptakan dan mengatur dunia ini bukan dengan cara benar dan salah, hitam dan putih. Ada berbagai warna yang kita nikmati keindahannya saat kita melihat dunia ini dari cara pandang kekristenan. Bukan tentang agama Kristen yang paling benar, tapi karena di dalamnya ada Allah yang benar. Bukan karena saya tahu kebenaran, tapi karena saya merasa semakin dibenarkan secara karakter, pengetahuan, dan cara hidup sekalipun belum sempurna. Semua kegiatan yang kita kerjakan, rasakan, dan hadapi tidak bisa dikotak-kotakan menjadi hal rohani dan duniawi. Contohnya, apakah bekerja, sekolah, ngobrol dengan teman-teman, main game, tidur, makan adalah kegiatan duniawi? Sedangkan ke gereja, persekutuan, komsel, baca Alkitab, mendengarkan khotbah adalah kegiatan yang rohani? Bagaimana jika pekerjaan sekolah dan kegiatan yang dianggap duniawi dilakukan dengan motivasi untuk menyukakan Allah? Apakah itu tetap dianggap duniawi? Juga bagaimana saat kita menganggap pergi ke gereja lebih penting daripada menolong orang? Apakah itu termasuk hal yang rohani? Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jika kita melihat daftar kegiatan duniawi dan rohani tadi, harusnya kita sadar bahwa semua kegiatan yang bisa kita lakukan diciptakan oleh Allah kecuali dosa. Dosa adalah pilihan manusia sendiri. Tapi kenapa Allah izinkan terjadi? Mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diberikan identitas dan status di hadapan Allah sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengannya, yang artinya manusia harusnya mencerminkan kemuliaan Allah dan juga sifat-sifatnya. Manusia juga diberikan perintah pertama kali untuk bekerja dan berkembang biak, bukan tentang
ibadah yang utama. Tapi dari sini kita bisa lihat ibadah manusia kepada Allah adalah mengerjakan perintahnya untuk menjadi cerminan kemuliaan Allah dan juga sifat-sifatnya. Itulah rancangan utama Allah dan juga rancangan besar Allah untuk umat manusia. Tetapi sayangnya semuanya rusak saat manusia melakukan dosa. Ujian pertama yang Allah izinkan terjadi adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat, Allah tidak menciptakan dosa, tapi Dia mengizinkan manusia dicobai, sekalipun pada akhirnya manusia memilih dosa dibanding firman-Nya. Manusia memilih kebenarannya sendiri. Manusia ingin memegang kendali atas semua ciptaan dan hidupnya sendiri. Lalu, apa yang terjadi kepada dunia ini? Kita bisa lihat sekarang. Semuanya jatuh dalam dosa. Manusia memikirkan dirinya sendiri, berprasangka buruk terhadap orang lain, dan alam pun menjadi rusak karena eksploitasi. Sekalipun begitu, Allah sudah tahu kalau itu akan terjadi saat Dia memberikan free will atau kehendak bebas kepada manusia. Karena itu semua ciptaan diciptakannya dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3 dan juga 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus telah ada sejak sebelum dunia ini dijadikan. Dia bukan ciptaan, Dialah Sang Pencipta itu bersama dengan Allah Bapa. Saat semua yang ada di dunia ini diciptakan, Yesus sudah ada. Disinilah pemahaman yang semakin dalam tentang Allah Tritunggal. Semua ciptaan diciptakan dalam Yesus karena semuanya butuh penebus. Di dalam Kristus, semua ciptaan diciptakan sekaligus sudah beroleh penebusan, agar nantinya dunia yang jatuh dalam dosa ini bisa bersatu kembali dengan Allah yang kudus lewat Kristus. Di dalam Kristus yang menjadi manusia, kita bisa melihatnya, meneladaninya, bagaimana Dia hidup bahkan beroleh penebusan darinya. Dia memberi kita kesempatan untuk bertobat, kembali menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Bukannya mencoba mengendalikan semua orang dan diri sendiri menurut cara dan kebenaran kita. Setelah manusia tahu kalau memilih kebenarannya sendiri dibanding mengikuti rencana Allah akan berakhir kepada kehancuran, hanya tersisa satu pilihan. Selain mengikuti caranya sendiri, yaitu dengan mengontrol hidupnya sendiri, mengontrol hidup orang lain, dan juga mengontrol alam ini dengan caranya manusia, kita harus tahu kalau hanya satu pilihan yang membuat kita semua tidak binasa, yaitu kembali kepada caranya Allah dalam menjalani kehidupan ini. Lalu bagaimana kita harus menjalani hidup? Baik bekerja dan beribadah, semua itu untuk kemuliaan Allah. Manusia dirancang untuk menjadi cerminan Allah di dunia ini, baik karakter, sifat-sifatnya, tidak mementingkan diri sendiri. Semua ini tidak bisa kita pahami semakin dalam tanpa kita hidup di dalamnya. Jadi kita tidak berhak menuntut dunia ini pulih jika kita masih hidup menurut cara kita sendiri. Dari semua firman ini, kita bisa memperoleh beberapa prinsip firman Tuhan. Yang pertama kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahkan kamu bukan milik kamu sendiri, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tidak bisa membagi kegiatan menjadi dua bagian, antara rohani dan juga duniawi. Karena apapun karunia yang Tuhan beri, waktu, talenta, uang, pengetahuan, dan iman harus digunakan sesuai rancangannya dan untuk kemuliaannya. Jika kita menggunakan di luar itu semua, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan menuju kepada kehancuran. Bagaimana kita mengerti semua ini kalau kita menerapkannya? Lalu yang kedua,
Kita baca Roma 14 ayat 3 sampai 5. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tubuhnya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Dari sini kita bisa lihat juga bahwa setiap orang percaya akan mendasarkan segala tindakannya atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus saling mengasihi dan memperhatikan saudara seiman kita, tetapi kita juga harus siap untuk tidak sependapat dengan mereka. Kita harus yakin dengan apa yang kita percaya dan setujui itu menyukakan Allah, tapi kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain atas tindakannya yang tidak kita setujui. Jadi contohnya, saat kita sharing di Komsel, kadang kita menemui perbedaan pendapat. Yang satu merasa bahwa hal ini penting, lalu yang satu lagi merasa bahwa hal ini nggak penting. Sebenarnya hal yang harus dilakukan adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Kalau perlu, kita harusnya, kalau kita ngerti tentang firman Tuhan ini, waktu kita mencoba mencari cara menurut cara kita sendiri, kita nggak akan mengerti apa ujungnya, karena kebenaran yang mutlak hanya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sama-sama tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan, ya hal itu akan berujung, bisa jadi hal itu akan berujung kepada pertengkaran dan justru bukan menjadi hal yang harus terjadi. Jadi jika tidak bisa menerima pendapat orang lain, seharusnya apa yang kita lakukan adalah saling menghargai pendapat masing-masing, karena di firman Tuhan ini Tuhan sendiri mengajarkan kalau masing-masing dari kita memang didesain dari Allah, punya pemikiran dan karakter yang berbeda. Dari situ kita belajar untuk saling menghargai. Lalu yang ketiga, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama seperti contoh yang tadi, sebenarnya hal yang baik dan tepat dilakukan adalah sama-sama melihat firman Tuhan. Allah Bapa menciptakan dan merancangkan dunia ini dengan sempurna. Dia menyediakan penebus, yaitu Yesus Kristus, bagi semua ciptaan yang telah jatuh dalam dosa, sehingga kita dapat kembali dibenarkan dan diberikan kesempatan untuk hidup sesuai dengan rancangannya lewat Roh Kudus yang selalu menuntun kita setiap hari lewat firman-Nya. Itulah hubungan yang sangat indah dan harmonis tentang kekristenan dan dunia yang Allah ciptakan. Kekristenan dan dunia ini sangat berkaitan. Dalam Kristus kita belajar bahwa kebenaran sekaligus dunia inilah tempat kita menghidupi kebenaran. Di dalam Kristus kita belajar tentang kebenaran sekaligus dunia inilah tempat kita menghidupi kebenarannya. Karena itu kita tidak bisa hidup benar tanpa firman Tuhan yang kita dapat saat kita beribadah secara komunitas dan pribadi. Juga kebenaran tidak akan menjadi kebenaran jika kita tidak hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kebenaran firman ini dapat kita hidupi dan rasakan di dalam setiap aspek hidup kita, baik secara karakter, cara hidup, cara pandang, di dalam kita menjalani kehidupan ini dalam keluarga, lingkungan, sekolah, saat kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, itu semua akan menjadi hal yang rohani jika kita melakukan untuk kemuliaan namanya.